Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 tips untuk mulai membuat YouTube bagi teman-teman kreator pemula. Nah, disclaimer di awal dulu ya, untuk video kali ini kita tujukan kepada teman-teman yang masih benar-benar pemula. Bagi teman-teman yang sudah pro, mungkin tips ini tidak kalian butuhkan lagi. Oke, ngebangun channel YouTube enaknya mulai dari mana ya? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sering sekali muncul dari teman-teman yang mau mulai mencoba menjadi kreator di YouTube. Oke, tenang. Mungkin 3 langkah ataupun 3 tips berikut ini bisa teman-teman lakukan sehingga teman-teman tidak bingung jika ingin memulai menjadi kreator di YouTube. Oke, kita langsung masuk saja ke tips yang pertama, yaitu teman-teman bisa lihat dan pelajari lingkungan di sekitar kalian. Ingin membuat channel YouTube kok malah disuruh melihat lingkungan di sekitar kalian? Nah, tenang. Mari kita bedah ya. Nah, jika teman-teman mau mulai mencoba membuat channel YouTube begitu ya, pasti teman-teman kan membutuhkan ide konten ataupun topik utama pada channel kalian. Nah, sedikit banyak untuk menentukan ide utama ataupun topik utama pada channel kalian, teman-teman juga harus mempertimbangkan lingkungan sekitar teman-teman ya. Nah, maksudnya adalah supaya teman-teman tidak berpikir terlalu jauh ataupun terlalu memaksakan. Yang dimaksud memaksakan ataupun terlalu jauh bagaimana? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya teman-teman ingin membuat konten ataupun channel yang membahas tentang camping misalnya ya. Nah, camping ini kan sebetulnya tidak ada masalah ataupun tidak ada problem ya. Nah, mungkin yang menjadi problem adalah jika teman-teman ingin membuat konten seputar camping, tetapi pekerjaan utama teman-teman yaitu berada menjadi pekerja kantoran begitu ya. Yang dimana pekerjaannya itu tidak memungkinkan untuk melakukan camping itu setiap saat ya. Misalnya hanya sebulan sekali ataupun maksimal 1 bulan 2 kali. Nah, jadi yang dimaksud untuk memahami lingkungan sekitar ya semacam itu tadi ya. Jadi teman-teman juga harus memperhitungkan hal-hal semacam itu yang sekiranya masih teman-teman bisa lakukan lah ataupun masih bisa dijangkau. Atau misalnya lagi seperti ini, teman-teman ingin membuat konten tentang layang-layang misalkan seperti itu ya. Tetapi lokasi dari rumah teman-teman itu jauh dari lapangan atau bahkan mungkin di perumahan yang cukup sempit seperti itu ya. Nah, itu kan tidak memungkinkan. Nah, hal-hal semacam ini perlu kalian pikirkan supaya ketika kalian membuat konten itu bisa lancar dan bisa konsisten dalam membuat konten. Nah, setelah kita mempelajari tentang lingkungan sekitar, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pertimbangkan untuk bisa menentukan topik utama ataupun ide konten pada channel kita. Yaitu yang pertama adalah passion kita, lalu yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah money ataupun budgeting. Nah, dari ketiga hal ini saling berkaitan ya. Nah, misalkan nih, mari kita bahas sekilas-sekilas ya. Untuk yang pertama yaitu berkenaan tentang passion kalian ataupun bisa dibilang hobi dan lain sebagainya, seperti itulah ya. Nah, enaknya jika kita mengangkat tema ataupun ide konten itu berkenaan tentang passion atau hobi kita, itu kita tidak merasa berat jika ingin membuat konten ataupun video. Misalkan nih, teman-teman hobinya adalah bersepeda ataupun memancing. Nah, teman-teman bisa lakukan saja untuk membuat videonya itu ya pada saat teman-teman melakukan kegiatan. Misalkan teman-teman melakukan kegiatan sehari-harinya itu berkebun. Ya, teman-teman tinggal lakukan video saja untuk kegiatan teman-teman itu lalu bisa diupload di YouTube. Nah, maka dari itu penting bagi teman-teman untuk membuat channel YouTube itu mengetahui sebetulnya passion kita itu seperti apa sih supaya bisa kita angkat menjadi tema ataupun topik utama pada channel kita. Lalu yang kedua adalah berkenaan tentang skill kita. Nah, biasanya kalau kita sudah melakukan passion ataupun hobi kita, itu skill yang sudah kita punya itu ya ndak pemula-pemula amat lah ataupun tidak nol-nol amat. Jadi kita bisa enak ketika kita menjelaskan sesuatu yang memang sudah menjadi hobi atau kebiasaan kita. Nah, dari skill sendiri ini semakin kita asah juga semakin akan berkembang ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut atau risau kalau seumpama videonya itu stuck seperti itu aja karena menganggap skill kalian itu masih rendah. Semakin kita terus membuat video itu artinya adalah sebagai ajang untuk kita latihan ya. Jadi semakin lama juga akan skill kita menjadi berkembang. Nah, selanjutnya yang terakhir yang tidak kalah penting adalah tentang uang ataupun budgeting. Selain kalian harus mempertimbangkan passion kalian, lalu mempertimbangkan tentang skill kalian, selanjutnya adalah yang terpenting adalah budgeting ataupun uang ini ya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan membuat konten itu seperti apa yang sekiranya budgetnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu memaksakan, tetapi juga pas sesuai dengan kebutuhan ataupun konten kita. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua untuk bagaimana cara mulai buat channel bagi teman-teman kreator pemula, yaitu jangan sampai idealis. Nah, yang dimaksud idealis di sini seperti apa ya? Yaitu yang pertama, jangan sampai kita merasa sudah mampu dan tidak mau belajar alias kita sudah merasa puas dengan kemampuan yang telah kita miliki.
Karena jika kita ingin membuat channel di YouTube ataupun menjadi kreator di YouTube, itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Mulai dari SEO, mulai dari thumbnail, lalu bagaimana cara editing, bagaimana cara menentukan topik utama, dan lain sebagainya. Jika kita merasa puas hanya di situ-situ saja, ini akan membuat untuk channel kita itu susah berkembang ya. Karena algoritma YouTube pun semakin lama juga semakin berkembang, dan peraturan-peraturan baru pun itu juga ada perkembangan seperti itu ya. Nah, untuk menambah pengetahuan tentang dunia per-YouTubean, hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa kepo-kepoin channel yang lain yang niche-nya ataupun topiknya itu sama dengan channel kita. Wah, berarti artinya nyontek dong. Bukan masalah nyonteknya, tetapi dengan kita kepo-kepoin ataupun melihat konten yang topiknya itu sejenis dengan channel kita, itu kita bisa belajar banyak hal ya. Yaitu kita bisa menjadikan channel-channel tersebut menjadi referensi kita. Mungkin tentang bagaimana cara membuat thumbnailnya, lalu bagaimana cara mengedit videonya, lalu mungkin untuk pembawaannya itu bagaimana. Nah, hal-hal semacam ini bisa kita jadikan referensi untuk membangun channel kita bisa jauh lebih bagus. Nah, dengan awal kita mempunyai referensi, kita punya arah ataupun tujuan channel kita itu mau kita bawa seperti apa. Nah, semakin banyak referensi yang bisa kita pelajari, semakin mudah pula kita bisa menentukan ataupun merangkum untuk menentukan karakter kita tersendiri ya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu belajar untuk membuat schedule. Nah, schedule dimaksud schedule apa nih? Yaps, yaitu schedule untuk menentukan jadwal upload. Dengan kita sudah mulai terbiasa untuk membuat schedule upload, ini membuat kita untuk bisa menjadi lebih disiplin ya. Nah, karena kalau seumpama kita sudah membuat schedule upload, maka mau tidak mau untuk schedule itu ya harus kita patuhi ya, supaya kita bisa menjadi lebih disiplin. Misalkan teman-teman merancang ataupun merencanakan untuk uploadnya itu seminggu 2 kali, misalkan di hari Senin dan Jumat misalkan. Ya, teman-teman harus konsisten dan mematuhi peraturan ataupun jadwal yang telah teman-teman buat ya. Dengan kita sudah mulai bisa menata ataupun membuat jadwal seperti ini, itu akan membuat kita itu bisa menjadi lebih disiplin. Nah, disiplin di sini adalah disiplin banyak hal ya. Jika seumpama kita sudah terbiasa melakukan uploadnya itu terjadwal sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, maka secara otomatis kita akan terbiasa dan disiplin untuk tertarget kapan membuat skrip, kapan harus rekaman video, kapan harus mengedit video, kapan harus membuat thumbnail, dan lain sebagainya untuk bisa menghasilkan satu video. Jadi seperti itu ya, bagi teman-teman yang ingin memulai membuat channel YouTube ataupun menjadi kreator di YouTube, teman-teman harus mempunyai jadwal. Jangan sampai teman-teman untuk membuat YouTube-nya ini ataupun upload videonya ini sesuai dengan mood teman-teman. Misalkan hari ini males, jadi tidak usah uploadnya minggu depan saja. Lalu minggu depannya lagi tidak mood lagi, maka tidak upload lagi. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Jika teman-teman melakukan hal semacam ini, maka channel teman-teman akan susah sekali untuk berkembang. Nah, mungkin itu tadi ya 3 tips ataupun 3 langkah yang bisa kita praktekkan untuk mencoba memulai membuat channel di YouTube. Semoga bagi teman-teman yang mencoba membuat channel di YouTube ataupun menjadi kreator di YouTube bisa segera berkembang channelnya, bisa segera monetisasi, dan bisa mulai berpenghasilan di YouTube. Terima kasih sudah menonton. See you next video.